Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali, hari ini saya dapat kembali menjumpai jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Tema kita adalah memberi sesuai keahlian. Nas kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 39 yang berbunyi demikian. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara sekalian, pada masa gereja mula-mula, Tuhan menyertai gerejanya dengan berbagai mujizat dan tanda. Para rasul dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan penglihatan, juga orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan seorang wanita bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Kita menggambarkan dia sebagai seorang murid Yesus yang tinggal di sebuah kota bernama Yope. Tidak banyak kisah kehidupan Dorcas yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Namanya justru muncul oleh karena kematiannya, alias ia meninggal karena sakit. Alkitab mencatat bahwa semasa hidupnya Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Mirip dengan kisah Cornelius yang kita pelajari kemarin, bukan? Kebaikan hati Dorcas ia salurkan melalui keahliannya membuat baju dan pakaian yang sangat dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh di tengah cuaca ekstrim di Timur Tengah. Para janda sebagai masyarakat yang dianggap paling lemah ikut menikmati baju hasil pekerjaan tangannya. Itulah sebabnya ketika para murid lain memanggil Petrus yang berada tak jauh dari kota Yope, ayat 39 menyatakan bahwa Petrus dibawa ke ruang atas dan dikatakan semua janda datang berdiri dekatnya dan menangis, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Kebaikan hati Dorcas ia lakukan melalui keahliannya membuat pakaian, meninggalkan warisan kehidupan yang mendalam bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan kita tahu kisah selanjutnya melalui Petrus yang mendoakan, mujizat Tuhan pun terjadi. Dorcas dibangkitkan sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Keahlian apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita? Jangan simpan itu untuk diri sendiri. Pergunakanlah, persembahkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Salurkan sebagai wujud kemurahan hati kita, sehingga menjadi warisan kehidupan bagi banyak orang. Amin.